Oke, sebelum kita mulai videonya, kita masak dulu mie bon cabenya untuk nemenin kita selama bikin video ini. Oke, kita tuang ke mangkok, udah selesai direbus, kita kasih bumbu deh, dan kita nikmatin. Yes, ini adalah video kedua, dan ini tanpa Fadli, tanpa suami saya, karena dia memang lagi kerja, dan hari ini kebetulan lagi sendirian, Alifah lagi dibawa sama ibunya, gitu. Dan video kedua kali ini aku mau coba first impression makan nih mie bon cabe nih. Nah, rencananya sih kemarin maunya ini makan berdua sama Fadli, mau battle makan ini tanpa minum. Tapi berhubung waktu dan tempat susah ditemukan atau susah dicari ya, jadi ya udah sendiri aja dulu. Oke, sambil makan kita bakal sambil cerita-cerita. Nih mie-nya udah aku bikin tadi ya. Aku juga udah bikin behind the scene-nya, nanti bakal aku cuplikin juga. Ada yang nggak dicuplikin banget. Nah nanti setelah opening bakalan ada tuh videonya, nanti aku masukin juga. Jadi ini adalah pertama kalinya aku makan mie bon cabe level 15. Aku termasuk orang yang cinta pedas, pecinta pedas juga, dan aku makan memang harus pedas kecuali kalau ada sesuatu yang bisa nggak pengen pedas gitu ya. Dan kalau misalnya kayak samyang gitu, nggak tahu kalau sekarang kayaknya samyang sudah tidak terlalu pedas dulu ya. Kalau pas awal-awal mah bisa pedas banget sampai kalau makan tuh kuat, tapi habisnya itu sakit gitu. Panas gitu di sini, di perutnya juga panas. Tapi semakin kesini, ketika samyang semakin gampang didapat, malah tidak sepedas kemarin. I don't know why. Sebelum makan kita bakal sambil cerita-cerita ya. Jadi di sini tuh sebenarnya pengen berbagi apa aja yang pengen aku bagi, karena memang sebenarnya umur aku sama Fadli mah masih muda banget untuk ukuran berbagi masalah kehidupan rumah tangga ya, karena kita memang baru 3 tahun ya, Desember nanti kita baru 3 tahun menjalani hidup rumah tangga dengan, tapi memang 3 tahun aja itu yang namanya roller coaster kehidupan tuh udah cakep dah pokoknya. Coba dulu bismillah. First impression, mie ini bon cabe dengan level 15 pedas banget sih ya, masih bisa lah, maksudnya masih kerasa gitu mie-nya, bukan yang cuma pedas banget tapi sampai menghilangin rasanya tuh enggak, di bawah aja ya, masih nice. Ini dari mana sih? Dari Kobe. Oh berarti ini beneran dari ininya, bukan karena dia kolaborasi sama mereknya noodles gitu ya. Mie kan kadang kita ngomongnya walaupun mereknya beda, kita tetap bilang itu mie Indo. Ya kan? Itu kayak udah ke distract ke situ aja, kayak jadi kebiasaan. Oke, cerita lagi soal kehidupan. Jadi aku sama Fadli itu sudah kenal dari 2015. Kita mulai kenal ketika Fadli baru pulang dari kuliah. Dia kuliahnya kemarin di Jogja. Dari 2007 katanya dia berangkat ke Jogja. Terus 2015 baru pulang, baru selesai. Ya itu bisa dibilang 8 tahun ya selesai kuliahnya. Jadi basicnya adalah aku itu berteman sama kakaknya Fadli. Tapi di sini usianya masih tetap tuaan Fadli ya daripada aku. Dan kita itu karena Fadlinya baru pulang ke sini gitu ya, setelah merantau, jadi anak rantau.
dia nggak punya teman lagi kan, karena udah 8 tahun di luar gitu, sampai sini udah nggak punya teman lagi. Dan sebelum dia pulang, aku tuh sama dia sudah punya kontak-kontakan gitu, karena kan dulu masih zaman BB ya, BlackBerry gitu. Nah aku itu temenan sama kakaknya kan. Nah kita itu aku sama ternyata handphonenya kakaknya dikasih ke Fadli, dan itu artinya kontaknya aku masih ada di handphone itu, dan terjadilah perkenalan. Gitu. Tapi ya pada masa itu Fadli punya pasangan dan aku pasangan sih enggak, tapi deket-deket ada banyak. Banyak kalau terus karena 2015 Fadli nggak punya kerjaan, baru tamat kuliah, masih mencari-cari pekerjaan. Jadi aku tawarin untuk siaran kan, siaran radio lagi. Jadilah aku ajakin Fadlinya siaran yuk, daripada ngapa-ngapain gitu kan. Terus Fadlinya juga nggak bisa awalnya, cuman ya segala sesuatu juga pasti dimulai dari nggak bisa kan, anak kecil aja nggak bisa jalan gitu kan. Ya udah, akhirnya jalan. Fadli termasuk yang cepet nangkep gitu, dan akhirnya ya dari 2015 itu kita siaran, dan Fadli berakhir di 2017 karena dia dapetin pekerjaan yang sekarang gitu kan. Aku sih masih siaran, cuti, kemarin hamil, lahiran, sekarang siaran lagi. Jadi aku adalah full time ibu rumah tangga, freelance penyiar, announcer. Maksudnya sebenarnya nggak ada pedas-pedasnya. Oke, kalau mending bikinnya level 30 kali ya. 15 mah mana-mana. Makan ini satu porsi ya. Bikin 3 porsi juga nggak apa-apa. Maksudnya bon cabenya dibikin 3 porsi gitu. Masalah kayaknya. Nah, nggak ada pedas-pedasnya juga. Ada sih maksudnya, tapi ya terlalu. Itu akhirnya siaran deket, terus kita married di 2017. Nah, married itu 2017, dan kita dikaruniai alhamdulillah Alifa lahir di 2019. Kita married tuh sebenarnya mempersiapkannya udah lama loh. Jadi kita kenal 2015, dekat-dekat 2017 awal itu udah lamaran, 2017 akhir itu nikah, ya kan? Jadi lamaran itu di ulang tahun aku di Maret, itu awal tahun, terus nikahnya di Desember. Dan kita memang tipenya yang menikah itu bukan direncanakan, tapi memang kayaknya dari dua belah pihak juga setuju gitu ya. Kita nggak ada bilang nanti nggak usah disebarin dulu ya sampai beneran kejadian atau apa, enggak. Cuma terjadi dengan sendirinya aja, yang aku sama Fadli sama keluarganya, keluarga mertuaku juga nggak ada yang gembar-gembor, oh iya mau merit nih, anaknya mau nikah nih gitu kan. Enggak, sampai kita undangan udah jadi, udah hari mau dekat, baru kita sebarin undangan. Dan itu goncangan sudah dimulai dari situ. Jadi kalau misalnya orang-orang bilang orang-orang bilang mau nikah tuh banyak banget loh cobaannya, bla 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 bla. Kalau dari basic kita berdua nggak ada cobaannya. Justru kita pas mau menikah, cobaannya datang yang mulai dari omongan ya, yang orang-orang bilang, ih kok cepat banget sih nikah, ada apa nih gitu kan. Ya sampai ada beberapa eksiden juga yang aku tahu malah setelah merit, setelah punya anak, malah aku baru tahu kalau misalnya aku pas mau nikah itu jadi omongan orang, dibilang
Itu yang berantem adalah atunya Alifah sama tetangga sendiri. Dia bilangnya, kok mendadak sih nikahnya, kenapa? Ada apa? Kenapa kejadian duluan ya, DP duluan ya? Emang ya mulut tetangga tuh luar biasa. Aku taunya malah setelah kejadian, terus setelah punya anak. Gue bilangin kayak gitu, ternyata mau ada pertumpahan darah ketika itu, masa itu. Atunya Alifah sama tetangga itu pakai parang. Nah, apa kalau nggak tahu parang apa ya, kayak pisau tapi gede yang buat orang ngurusin rumput itu, buat pada berkebun. Itu deh, itu drama awal pernikahan, mau menikah. Dari kedua belah pihak, dari keluarganya Fadil juga ada yang kenapa kok dadakan, itu juga ada sih, ada. Dibilang dadakan enggak ya, dadakan buat mereka karena kita nggak mau ngasih tahu kita ceritanya. Terus menikah, sekarang kita ada beberapa bagian yang kita pay sendiri, jadi ada kejadian-kejadian di situ juga udah menjadi pelajaran buat kita sendiri. Nah, kata orang kan memang ujian itu ada di awal tahun ya, awal tahun pernikahan, 1 sampai 5 tahun awal pernikahan adalah gonjang-ganjingnya. Ya kita memang merasakan itu, gonjang-ganjingnya di awal pernikahan. Tapi bukan dari antara kita berdua. Nah, kalau orang-orang kan bilangnya ini akan kaget setelah menikah, akan gimana-gimana gitu kan. Bakalan individunya yang berantem gitu kan. Kalau kita jujur aja pas sama kita nggak berantem, tapi justru ada input dari luar yang bikin kita berantem. Tapi kalau dari sisi kita berduanya mah enggak, yang ada orang ketiga, keempat, kelima tuh mah enggak. Aku notice deh, ada yang pernah kejebak sama pinjaman online nggak? Atau pernah kejebak, sedang terjebak, atau sedang menjalani? Nah, kita berdua pernah ngerasain itu. Alhamdulillah udah melewati. Itu ya setan sih kalau dibilang, ya setan gitu ya kan, udah bukan lintah darat kalau yang kayak gitu. Aku kalau makan nunduk, nggak pakai minum juga nggak apa-apa. Terus masalah di kehidupannya, mau nikah jadi omongan. Terus juga ada pernah kejebak pinjaman online. Terus ada nggak yang pernah berkepikiran untuk LDR pas setelah menikah, apalagi udah punya anak? Nah, kita juga udah ngalamin. Cepet ya, padahal pernikahan baru jalan 3 tahun kan. Desember nanti baru 3 tahun. Kita udah sempat LDR juga setengah tahun. Di tahun ini, di 2020 ini, yang kalau aku boleh bilang 2020 singkat padat gitu ya. Tiba-tiba udah mau 2021, dan apa nih? 2020 nih apa sih? Udah yang momen-momen yang kayak kaleidoskop ya, apa sih kalau di Instagram tuh selalu ada rekapan selama setahun gitu ya. Nggak tahu deh kalau 2020 ada rekapan nggak. Jadi mungkin di antara kalian ada yang sedang terjebak pinjaman online. Kita bisa berbagi tips untuk menyelesaikan itu. Kita nggak main-main sih nominalnya waktu itu, gede banget. Yang kita aja nggak kelihatan itu duitnya di mana. Kalau misalnya kalian mau
berbagi ceritanya boleh, biar kita juga nanti jawabin menjawab berbaginya kalian bisa nanti barengan sama Fadli, emang karena kita yang ngejalaninnya berdua gitu ya. LDR juga. Pernah nggak kepikiran sama kalian menikah, punya anak, penuh masalah, LDR. Yang LDR adalah aku yang pergi, Alifah aku bawa. Itu tidak disengaja, tapi itu adalah tuntutan kehidupan. Dan sekarang aku harus pulang lagi ke sini ya, karena 2020 kalian tahu kan sedang ada apa di sini, pandemi yang sangat amat menyakitkan. Bukan karena penyakitnya yang menyakitkan, aku nggak bilang penyakitnya tidak menyakitkan ya, maksudnya bukan karena aku terkena COVID, tapi karena dampak setelah COVID. Kita termasuk yang terdampak. Mungkin yang mau merit, mau tanya-tanya juga boleh, karena kita merit apa ya, merit kita bisa dibilang instan, nggak instan sih maksudnya. Merit kita juga ada trouble, tapi kita cepat menyelesaikannya kayaknya. Banyak juga orang-orang yang mau merit, trouble-nya masih malah makin banyak sebelum nggak kayak pas pacaran dan terus pas mau merit malah justru banyak trouble dan akhirnya bisa nggak jadi. Makanya jangan sampai. Kalau kalian mau berbagi dan tanya masalah pinjol juga boleh, jadi tanya aja di komen, nanti kita bahas, karena lepas dari jeratan itu emang susah banget. Tapi jangan lama-lama ya, kalian bisa gila loh kalau udah kejerat di situ. Habis. Sebentar. Oke. Karena minyak juga udah habis. Ya. Kalau kalian mau coba boleh. Ini ada di Maret Indo atau Maret Alfa dimana udah ada. Boleh mau coba, recommended sih. Tapi kalau buat orang yang nggak suka pedas kayaknya nggak bisa, karena aku ini tipe yang suka pedas, jadi makan ini masih nggak apa-apa gitu. Nah, aku akhirin dulu video di sini kali ini ya. Nanti kita bakalan ketemu lagi ngobrol-ngobrol. Buat kalian yang pengen tanya-tanya soal LDR ketika sudah menikah, punya masalah yang pinjaman online itu agak berat, atau yang baru mau menikah tapi lagi banyak banget trouble, boleh berbagi sama aku di sini ya. Nanti tulis aja di komen yang mau ditanyain apa, atau boleh DM aku aja. Jadi follow Instagram aku, jangan lupa. Instagram aku Alifah dan Fadli.